ada kata-kata apa biar nanti ahli memberikan pendapat apa makna kata itu sesuai dengan bahasa forensiknya, bukan kesimpulan. Coba ulangi lagi sekali lagi. Manusia, saya ulangi yang mulia mungkin. Manusia kan kalau misalnya mau ditutup mulutnya pakai apa? Pakai uang. Gitu aja sebenarnya. Dokter Reza pengen apa? Pengen nikah tidak speak up. Bisa aja dok, tapi nanti tinggal ini kasih aja, kasih makanan gitu istilahnya kan gitu. Katanya kita makanan proses. Soalnya kalau misalkan dia udah speak up terus dok. Gitu. Jadi intinya untuk tidak speak up dikasih makanan. Ini kan itu kesimpulan. Oke. Nah, berkali-kali tidak bisa membedakan simpulan dari kata-kata yang ada. maksudnya gini. Coba menutup umum ya, dibaca terus menerus sampai selesai. Jangan diserah dengan kata-kata saudara sendiri. Coba sekali lagi. Soalnya kalau speak up ada giliran saudara sudah kita berikan ya, tolong dihargai pihak yang lain. Kalau pihak saudara bertanya juga seperti ini kan keberatan juga kan begitu ya. Tolong salahin lah ya. Tolong ulangi sekali lagi. ya, yang mulia. Kalau misalkan kayak ini, Ada kata-kata seperti apa? ada kata-kata seperti ini. Manusia kan sebentar. Kalau misalkan pengen biar buat dikit, pengen biar buat kita tidak speak up. Ya satu. Nggak usah diselingi ya, satu, nggak usah, terus aja baca. Manusia kan kalau misalkan mau ditutup mulutnya pakai apa? Pakai uang. Gitu aja sebenarnya. Dokter Reza pengen apa nih kita tidak speak up, bisa aja dok, tapi nanti tinggal ini kasih aja makanan gitu istilahnya. Soalnya kalau misalkan dia udah speak up terus dok. Jadi ya, ada kata-kata seperti itu ya. Menurut saudara secara linguistik forensiknya apa maknanya? Ya, itu pernyataan penawaran. Jadi tadi dalam konteks dua orang bernegosiasi. Negosiasinya kalau mau supaya tidak speak up, maka negosiasinya adalah uang. Ini bisnis, kepentingan bisnis. Ini maknanya negosiasi. Itu kan dari kesimpulan. Ya, Nggak usah ditanggapi, kita ya. Pertanyaan yang lain. Ya, saya tanyakan lagi ya. Berarti Pertanyaan yang lain, jangan disimpulkan berarti kan. Nanti disimpulkan aja di tuntutan. Ada pertanyaan lain. oke, berarti saya tanyakan yang lain. Saya kaitkan dengan apa? Bukan bisa hancur. Jadi ada pernyataan juga yang mengatakan bahwa bisa hancur kredibilitasnya Reza Buhijami sebagai dokter Buhijami. Nah itu perkataan yang di-forward dari terdakwa Nikita Mirdani ke Ismail Marzuki yang selanjutnya dikirimkan kepada Reza Buhijami. Tapi berdasarkan itu yang boleh lanjut yang mulia. Jadi ada kata-kata seperti itu. Menurut ahli bagaimana seorang linguistik forensiknya? dari segi linguistik forensik, yang satu itu memberikan data bahwa kalau speak up ya akan berefek pada sesuatu, begitu. Itu proses tawar-menawar. Jadi saya kalau misalnya menawar sesuatu, kamu mau nggak beli barang ini? Kalau kamu beli barang ini, nanti begini-begini. Kalau kamu tidak beli, ya kamu akan susah gitu. Seperti itu negosiasi. Jadi yang harus kita lihat adalah konteks secara keseluruhannya. Dari awal tanggal 13 yang berinisiatif menghubungi seseorang itu adalah yang disebut dok itu. Dokter Reza itu Mohon izin ya, boleh kamu teruskan? Sebentar, kita jawab dulu. Sudah selesai belum? Ya. saya mau menjelaskan dulu. Jadi ini proses negosiasi antara satu orang dengan orang lain. Jadi ada orang yang membutuhkan sesuatu. Nah kalau dia membutuhkan sesuatu, yang pihak lain bilang oke, aku bisa atasi masalahmu. Tapi
harus dengan begini. Itu yang saya maksud negosiasi itu. Pembicaraan dari tanggal 13, 14, 15 itu isinya negosiasi. Tidak ada pasar, tidak ada ini. Bahwa negosiasi itu ditambah dengan asumsi-asumsi. Itu betul. Ada asumsi. Tapi asumsi itu digunakan untuk negosiasi. Kita pertanyaan selanjutnya. Oke, yang mulia. Jadi ditanya jawab sampai selesai, tanya jawab sampai selesai. Begitu ya? Iya, yang mulia. Jadi saudara menjelaskan bahwa berarti kalau menurut saudara itu adalah negosiasi. Betul. Nah, jangan untuk speak up gitu. Ya. Terus dikaitkan, kan saudara tadi sudah mengatakan bahwa speak up itu adalah salah satunya adalah selain ke warrior tugas juga ke masalah produk privilege. Nah, saudara sudah bilang bahwa itu apabila dikaitkan dengan membuka rahasia itu seperti apa? Apakah bisa dikatakan kalau dia tidak bayar akan speak up? Nah, kemudian membuka rahasia. Nah, speak up itu apakah bisa dikatakan sebuah membuka rahasia? Ya tadi sebenarnya sudah saya jawab. Jadi itu asumsi saja. Asumsi itu muncul dalam negosiasi antara dua pihak. Jadi kita jangan menyimpulkan. Saya tidak menyimpulkan, saya menanyakan mas saudara. Saya sudah tanya. Silakan pertanyaan selanjutnya. Dia udah jawab asumsi. Saya rasa ya, saya di oh ya, bentar ada sini. Jadi gini, pada saat itu terjadi teleponan antara Ismail Marzuki dengan terdakwa Reza Gladys, Reza Gladys dengan Ismail, saat terjadi teleponan 8 menit 42 detik tersebut, 8 menit 52 detik tersebut, di saat yang bersamaan juga Ismail chatting-chattingan sama terdakwa, karena kita sudah lihat timeline-nya. Saat itu terdakwa Ismail Nikita Mirzani mengatakan seperti ini kepada Ismail. Saat Ismail sudah ngomong sama Reza Gladys, nah di saat yang sama dia chattingan sama Nikita Mirzani Ismail ini. Nikita Mirzani saat itu mengatakan, Kak Dr. Oki, Kak Niki udah punya skincare Reza semua, jadi jangan bohong. Apa yang gua mau makan anjing 5M, apa yang gua mau makan anjing 5M, tapi mulutnya Niki mahal. Lo harus bilang Niki udah pegang skincare-nya semua, suruh transfer TG itu typo, TG hari ini, maksudnya TF hari ini, suruh TG hari ini. Terus kemudian Ismail mengatakan bisa nggak nih, kemudian terdakwa mengatakan cash kalau bisa. Lo terus kita juga mengatakan ini lo kasih tahu mulutnya Niki, jangan nego karena Niki mau speak up hari ini, aku bilang suruh transfer hari ini dari Dr. Oki. Nah, ini pembicaraan ini adalah chattingan antara Ismail dengan Nikita di saat Ismail berbicara dengan Reza Gladys. Jadi seperti ada yang mengajar gitu. Nah, menurut saudara ini kata-kata Niki udah punya skincare semua, jadi jangan bohong. Apa yang mau makan anjing 5M, tapi mulutnya Niki mahal. Nah, menurut saudara kata-kata seperti apa? Tapi omongan ini, omongan 5M. Pertanyaan spesifik apa? Pertanyaan spesifiknya, makna dari kata-kata itu seperti apa? Maknanya seperti kata-kata itu, tidak lain dari itu pemberitahuan, itu informasi. Jadi jangan saya ditanyakan sesuatu yang mengenai ada 3 orang terlibat di situ. Menurut saya kalau mau misalnya isi pembicaraan antara si A dan si B bahwa Nikita menyampaikan sesuatu kepada Ismail, itu percakapan antara Nikita dan Ismail, udah selesai. Oh iya, jadi saudara saya tanyakan apa artinya dia mengatakan pada Ismail jangan nego, mulutnya Niki mahal, bilang lo udah punya skincare-nya semua, maksudnya itu dikatakan Semua itu pandangannya Niki, Oh, pandangan. posisinya Niki gitu loh. oh, posisi Niki. Iya. Berarti posisi Niki, gue udah pegang skincare semua, jangan bohong. Iya betul, itu fakta-fakta yang dia sampaikan Oh. dan opini atau kemauan dia. Oke. Jadi dalam negosiasi itu 5M. Oke, berarti kemauan dia dalam negosiasi tersebut 5M. Betul. Oke. Itu negosiasi. Dan cash kalau bisa, itu juga berarti Iya, juga. iya. Cash kalau bisa. Oke.
dari saya kemudian izin melanjutkan yang mulia kepada saudara ahli ya, saya pertanyakan terkait dengan salah satu percakapan. Saya cuma pengen mengetahui arti dari makna percakapan tersebut. Ya, ada di sini percakapan antara terdakwa Nikita dengan ada namanya saksi Oki Pratama. Di sini terdakwa mengatakan WA sih gepeng dong. Gepeng ini kemarin pada saat kita tanyakan kepada Oki Pratama, ini adalah Reza. Kemudian si Nikita Mirzani mengatakan cus dok buat jajan anakmu. Maksudnya anakmu itu aku dok, bukan bench duitnya sudah banyak. Itu arti dari percakapan ini apa? Percakapan itu terlalu sumir, tidak jelas. Jadi konteksnya tidak jelas, tidak bisa dijelaskan. Kemudian ini kami menanyakan tidak terlepas dari pertanyaan rekan saya tadi ya, bahwasanya saudara mengetahui terkait dengan speak up itu adalah terkait dengan produk dan variables. Nah, di sini ada percakapan kemudian di tanggal 11 Maret 2024 antara Nikita Mirzani dengan saudara Oki. Nikita Mirzani dia mengatakan tadi kusenggol lagi si Reza, syukurin. Nah, di sini pun kemarin sudah dijelaskan juga oleh saksi Oki Pratama, dia ini senggol ini adalah review terkait dengan skincare atau produk. Dari perkataan seperti ini, menurut ahli apa sih makna dari ini? Kusenggol lagi, apakah itu termasuk sebuah ancaman atau seperti apa? Bukan ancaman. Terus menurut ahli itu apa? Arti dari pemaknaan kata seperti itu? Ya, dia menyampaikan perasaannya terhadap seseorang, perasaan saja, begitu. Tidak ada perasaan bahwa ya udah biarin aja ya. Jadi setiap orang punya hak untuk menyampaikan perasaannya terhadap pihak lain. Oke, kemudian ada percakapan kembali. Kalau mau aman, amanin dulu yang namanya Nikita Mirzani. Asa aku bilang, jangan fotonya, jangan posting, kita blunder lagi dok, karena susah hajarnya. Seperti apa pemaknaan kata itu? Dikaitkan dengan selalu menghajar dan menghajar. Ya, kata menghajar itu artinya ya kata lain dari memukul ya, tapi kalau kata menghajar itu lebih umum ya, atau lebih luas maknanya, yaitu yang berkaitan dengan dia akan terus melawan ya, tidak berada di pihak dia. Tidak berada di pihak dia. Ya, baik. betul. Kemudian ada lagi percakapan, aku kan mau duitnya aja. Duit tutup mulut beda dengan duit tutup mulut beda. Udah aku kenalin dia sama Mail, dia udah chat Mail sekarang. Nah, seperti apa pemaknaan dengan rangkaian kata sebelum saya jelaskan tadi, setelah saya jelaskan yang tadi, serangkaian kata itu? Lagi-lagi saya kaitkan dengan negosiasi. Jadi kalau mau Anda ini, maka Anda harus membayar. Ini proses bisnis, yang percakapan bisnis. Percakapan bisnis. Iya. Walaupun dengan menghajar tadi, saya senggol kita, Di dalam bisnis ada kata seperti itu ada. Oke. Berarti itu hanya menurut ahli itu adalah bisnis, Bukan pribadi. bukan pribadi. Walaupun dengan mengatakan akan speak up, menghajar, senggol, ya bisnis. Betul. Ahli, saya tanyakan ya terkait dengan speak up. Speak up itu kan boleh dikontekskan sebagai akan membuka sebuah rahasia. Ya, makna umum dari kata speak up itu berbicara. Ini bahasa Inggris apa berbicara up itu umum. Terkait tadi yang tadi Ya. ahli bicarakan kan. Baik, kalau terkait dengan akan membuka rahasia, apakah masih bisa dikatakan sebuah
sebuah bisnis kan akan membuka rahasia. Tadi konteksnya kita sudah dari awal sudah katakan. Konteksnya sudah dari awal. Iya. Baik, saya akan membacakan sebuah percakapan. Di sini terdakwa Nikita mengatakan ajarin Matteo di BEMS. Kemudian pembicaraan ini antara terdakwa Nikita dengan saksi Dr. Oki Pratama. Kemudian dijawab, kayaknya berhasil deh 5M, kata Dr. Oki. Kemudian dijawab lagi dengan Dr. Oki, aku bilang suruh transfer hari ini karena Niki mau speak up hari ini. Jangan nego, udah aku bilang. Kemudian terdakwa Nikita mengatakan, deal 4 liter ya dedinya BEM. Akhirnya aku bisa bayar sisa KPR-ku. Terima kasih dedinya BEM. Terhadap percakapan yang tadi, kalau dilihat oleh ahli, apakah terdapat nada atau gaya bicara mengenai seseorang yang dalam keadaan senang menerima uang? Dia ada. Ada, baik. Yes. Apakah ahli bisa mengatakan konteks terhadap pembicaraan ini, apa sih makna yang lainnya? Tidak ada makna lain, negosiasi berhasil dan dia dapat uang. Berarti senang ya mendapatkan uang baru. Cukup yang baik. Jadi terima kasih ahli atas pendapatnya, boleh meninggalkan ruang sidang. Yang mulia, izin yang mulia, satu saja untuk mempertegas. Kalau nanti tanya, jaksa tanya nggak selesai-selesai, ini udah jam 2 ya. Hanya mempertegas yang mulia. Ya, Silahkan ahli. yang mulia saya mau memberikan paper saya supaya peringatan-peringatan saya tadi itu bisa diikuti dari paper saya. Disampaikan. Ya, saya akan sampaikan. Ini baru saksi ahli. Ini baru biasa forensik bahasa Kemarin kan saya kali belum disuruh pergi. Silakan untuk terdakwa